Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam semuanya. Kembali lagi ke kuliah digital marketing setelah berminggu-minggu kita nggak ada kuliah. Nah, mungkin kalian bisa belajar sendiri tentang digital marketing. Banyak source-nya di internet. Nah, mungkin kita nggak akan bahas masalah Shopee dan lain-lain ya. Kita tetap di Instagram aja karena sebenarnya semuanya itu punya satu nilai yang sama ya di apa namanya prinsip-prinsipnya sama, cuma mungkin caranya beda aja. Mungkin fitur A di Shopee ada, fitur A di Shopee ada, di Instagram nggak ada. Fitur B di Instagram ada, di Shopee nggak ada, misalnya semacam itu. Atau ya di Tokopedia dan lain-lain semuanya sama, tapi intinya adalah gimana caranya kita bisa eh, ngejual. Ya intinya ngejual tuh nggak harus laku sebenarnya. Maksud saya adalah kalau misalnya kalian ngejual sesuatu itu nggak harus targetnya itu dapat duit juga gitu. Kalau misalnya kalian memang tujuannya adalah nge-influence orang, namanya ngejual itu berarti intinya adalah orang itu ikut terinfluence semacam itu. Kalau orang itu nge-follow kalian tuh berarti intinya udah jual. Nah, yang dimaksud ngejual di sini juga bisa dibilang bahwa kalian tuh sebenarnya ada di dunia ini juga jualan diri sebenarnya, jual jadi diri semacam itu. Jadi kalau misalnya kalian menampilkan diri kalian di Instagram, terus kalian berharap itu nantinya akan ada follower atau mungkin ada orang yang nantinya akan berteman dengan kalian, walaupun kalau misalnya kalian di kampus kalian ingin menampilkan diri sebenarnya kalian tuh mau dianggap seperti apa ketika kalian milih baju di rumah, mau dibawa kampus kalian mau pakai baju hitam kah, mau baju merah kah, atau mau pakai peci, mau pakai celana, semua itu sebenarnya adalah bagian dari marketing itu sendiri. Kayaknya udah pernah saya bahas juga, dari masing-masing dari kita itu sebenarnya ya jual diri seperti itu. Nah itu sama halnya ketika kalian uh, jualan di media sosial, salah satunya adalah Instagram. Nah, jual jual barang atau jual produk atau jasa itu sendiri tidak akan bisa lama kalau misalnya tidak ada yang namanya engagement dari kalian sendiri maupun dari kalian sendiri ke follower kalian atau mungkin ke calon customer atau customer kalian sendiri. Customer pun orang yang harus kalian engage itu sendiri nggak harus selalu orang yang sudah pernah beli loh ya. Jadi orang yang hanya follow kalian setiap harinya atau mungkin orang yang hanya cuma sekedar komen tapi tanpa beli itu pun juga harus di engage. Nah kalau misalnya Instagram kalian atau media sosial kalian itu sendiri tidak ada engagementnya atau hanya sekedar kayak ya upload terus ada yang like tapi nggak ada apa namanya nggak ada yang komen atau mungkin tidak ada yang nge-save atau mungkin tidak ada feedback dari orang-orang ketika kalian nanya sesuatu di story atau apapun, berarti engagementnya rendah seperti itu. Apalagi kalau misalnya kalian punya follower banyak tapi ternyata likes-nya sedikit, seperti itu pasti dibilang engagementnya rendah. Nah, banyak sekali penyebab engagement rendah. Jadi salah satunya adalah ya kalian tidak punya kreativitas untuk bikin konten yang kalian itu sajikan itu menarik seperti itu. Mungkin pertama kalinya dia akan follow kalian. Jadi berbagai macam ya tahapannya. Jadi orang mau follow kalian tuh biasanya tertarik seperti itu. Kalau misalnya orang tertarik untuk nge-follow kalian, nah maksudnya apa? Kalau misalnya dia memang pengen beli, kadang ada orang yang beli itu sekali, dua kali, habis itu udah enggak, mungkin akan follow, tapi ada juga orang yang setelah itu dia akan nggak follow atau unfollow karena dia udah pernah beli. Nah tapi kalau misalnya kalian sebagai seorang digital marketing ya seperti itu harusnya bisa menjaga dia tetap stay di situ. Nah itu orang yang beli ya, apalagi orang yang nggak beli. Nah orang yang nggak beli itu ada berapa kemungkinan juga. Jadi dia ngefollow kalian memang karena suka, terinspirasi, tapi memang nggak beli karena nggak punya duit, atau dia menunggu suatu saat memang ada saatnya mereka akan beli seperti itu. Jadi jangan remehkan sama sekali orang yang memang hanya sekedar follow atau sekedar nge-like doang atau sekedar nge-view doang, nge-view video kalian seperti itu, karena semuanya itu sebenarnya punya chance yang sama. Di next day-nya, di kemudian harinya mereka bakal bisa jadi kerja sama sama kalian sendiri. Nah, Instagram engagement ini apa? Instagram engagement ini adalah bisa kita artikan sebagai ya keterikatan ya, engagement. Kalau misalnya kita engage terhadap suatu hubungan, misalnya saya atau kalian bertunangan dengan seseorang misalnya seperti itu, tentunya kalian akan terikat. Jadi kalian nggak boleh lagi untuk pacaran sama orang lain semacam itu. Jadi engagement di sini, tentang engagement itu sendiri ya berarti adalah kalian uh, hubungan yang kalian bisa dapetin atau ciptakan melalui Instagram itu sendiri. Jadi
semakin besar engagement dari produk kalian kepada orang atau calon customer atau kebun customer atau follower kalian itu sendiri, maka akan semakin besar pula kemungkinan produk kalian itu akan terjual semacam itu. Jadi ya tujuannya adalah untuk meningkatkan engagement. Nah, increasing IG engagement, ya nih gimana caranya untuk mengincrease Instagram engagement 2020. Ya ini sebenarnya caranya berat banget ya. Jadi banyak sekali, kalau misalnya pernah saya baca penelitian juga bahwa kalau misalnya kalian punya follower di sosial media, kalian punya follower misalnya semacam itu 10.000, biasanya yang akan nge-like cuma 10% dari 10.000. Jadi kalau jangan heran kalau misalnya kalian punya follower 10.000 tapi yang nge-like cuma 800, 1.000 semacam itu. Karena memang itu teorinya seperti itu. Apalagi sekarang Instagram punya algoritma bahwa semakin jarang orang itu ngelihat feedmu, maka akan semakin jarang pula feedmu itu akan nongol di atas. Karena sebenarnya kalau dulu Instagram itu akan selalu menampilkan apa yang kita posting di orang yang follow kita. Tapi sekarang sendiri itu misalnya saya punya temen 1.000 nih, tapi saya suka ngelihatin storynya si A, si B, si C. Nah itu yang bakal akan muncul, bakal akan sering muncul di feed saya atau mungkin di story saya seperti itu. Jadi nggak semua orang yang pada hari itu update akan tampil di apa namanya halaman utama, ya halaman utama di Instagram saya seperti itu, atau akan tampil berurutan misalnya kayak yang paling pagi di atas atau yang paling baru di atas semacam itu juga enggak. Jadi punya algoritma beda. Makin sering kita lihat orang itu berarti kita tertarik, otomatis makin sering muncul semacam itu. Begitu pula dengan produk kita. Kalau misalnya produk kita punya konten yang menarik, tentunya akan sering muncul di Instagramnya orang seperti itu. Tapi sebenarnya sangat bisa dibilang ketika kalian jualan kayak apa namanya jadi influencer atau mungkin punya jadi seseorang yang di follow orang karena kalian, itu akan lebih gampang daripada kalian jadi seseorang yang ngejual barang terus di follow semacam itu. Karena ketika orang itu lebih kayak terinfluence oleh seseorang, maksudku adalah kalau misalnya si A, si Budi misalnya followernya 100.000, nah dia akan lebih punya chance untuk sering banget dilihat daripada si Budi itu bikin sebuah produk dengan nama yang lain semacam itu. Nah, dengan follower yang sama misalnya 10.000 juga semacam itu. Tapi mungkin follower dari produk mungkin yang nge-like produk yang Budi tadi tidak akan sebanyak yang nge-like Budinya sendiri, karena walaupun itu ini tanpa tahu bahwa produknya itu punya Budi ya. Jadi karena orang itu kebiasaan, apalagi customer itu sendiri sebenarnya sangat susah untuk ngejaga mereka untuk rela untuk nge-like, rela untuk nge-share, atau mungkin rela untuk nge-save dari produk itu sendiri. Kenapa? Karena biasanya customer tuh nggak mau yang apa namanya, nggak terlalu mau yang ikut campur sebenarnya ketika mereka udah selesai. Ya seperti yang saya bilang tadi, ketika kadang ada customer yang banyak, bukan kadang, yang banyak sekali customer yang sudah beli, habis itu ya udah selesai karena saya udah beli yang ini, otomatis saya nggak akan seaktif untuk ngelihat page ini lagi. Nah itu keputusan akhirnya apakah dia akan unfollow atau ya udah dibiarin aja. Kalau lama-lama juga nggak bakal dilihat, otomatis lama-lama bakal nggak sering muncul di feeds juga semacam itu. Makanya jangan heran online shop itu sendiri dia punya apa namanya likes yang sedikit. Nah, kita bilang sedikit itu kenapa dibandingkan dengan followernya ya. Jadi walaupun ada likes 2.000, 3.000 itu banyak bagi kita, tapi followernya kita lihat dulu berapa semacam itu. Jadi jangan bandingkan misalnya ada orang yang punya follower 50.000, likesnya cuma 100 orang, sama orang yang punya follower produk yang punya follower 1M tapi likesnya 3.000 misalnya semacam. Nggak bisa dibandingin, dua-duanya sama-sama sedikit karena ternyata hanya berapa persen yang nge-like seperti itu. Mereka hanya sekedar lihat, habis itu ya udah, karena mereka udah nggak tertarik beli lagi, atau mungkin karena udah punya, mereka akan meninggalkan produk itu sendiri secara sendirinya, entah itu di unfollow atau enggak. Jadi tantangannya adalah gimana mereka tetap keep in touch, karena nggak selalu orang itu beli karena mereka butuh. Awalnya mungkin seperti itu ya. Jadi awalnya mungkin ada orang yang memang nge-follow suatu akun karena memang dia butuh. Kayaknya ini bagus dan saya butuh. Oke, saya nge-follow, saya beli semacam itu. Tapi ada orang juga yang memang nge-follow karena dia tertarik, tapi sebenarnya nggak butuh. Mungkin dia menunggu suatu saat akan beli semacam itu. Jadi beraneka ragam jenis customer seperti itu. Makanya mereka juga di tahap berikutnya ketika sudah beli semacam itu dan sudah tidak memerlukan itu lagi, mereka tidak akan kayak rela untuk nge-like, rela untuk nge-scroll, rela untuk lihat-lihat lagi
Maka dari karena nggak sering dilihat, otomatis ya akan hilang-hilang sendiri seperti itu. Jadi apalagi di sekarang banyak sekali, kayak nggak ada, bukan nggak ada ya, kayak banyak banget produk yang, pokoknya intinya harus lah, kalau misalnya kalian punya produk ya harus yang namanya Instagram. Karena saya sendiri pun atau teman-teman saya semacam itu pasti ketika pengen sesuatu produk semacam itu, karena kalau kita udah tahu mereknya seperti itu, kita nggak nyarinya di Google sebenarnya. Kalau dulu kita nyari di Google, tapi sekarang kita nyarinya di Instagram seperti itu. Entah itu kita cari sama judul brandnya atau mungkin sama hashtagnya semacam itu. Jadi nggak selalu si namanya Google itu jadi landing page-nya kita di awal, tapi kita sering banget nyari itu di Instagram. Ada nggak sih di Instagramnya, kita lihat testimoninya semacam itu. Jadi persaingannya cukup ketat. Nah dari situ, karena persaingan cukup ketat, orang yang ngefollow orang tentunya udah banyak, saya ngefollow orang juga udah banyak semacam itu, tentunya akan bersaing untuk meraih perhatian. Jadi kalau misalnya saya ngefollow 1.000 orang, gimana caranya 1.000 orang itu berkompetisi untuk menarik perhatian saya agar saya lihat Instagram saya selama berapa menit, selama 1 jam itu sendiri. Kan nggak mungkin saya mungkin ada ya orang yang sehari itu bisa lihat Instagramnya sering-sering banget. Ada juga orang yang cuma sekedar buka Instagram untuk share stories. Ada juga orang yang buka Instagram karena dia memang butuh terhadap suatu produk. Kalau misalnya nggak butuh, ya nggak buka Instagram. Ada orang yang cuma sekedar ngecek message doang. Jadi macam-macam sendiri. Jadi kalian nanti bisa tanya diri kalian sendiri, kalian tuh sebenarnya nge-search Instagram itu buat apa. Nah itu apakah suatu kewajiban dalam satu hari? Kalau misalnya kewajiban, kalian nge-search apa dan berapa lama kira-kira, dan tipe konten Instagram apa yang kalian search seperti itu. Apakah kalian tuh buka explore lalu nge-explore di situ yang sebelumnya kalian tidak pernah pengen nge-explore, atau memang kalian memang punya tujuan tertentu untuk ngecek satu akun-akun yang memang tertarik buat kalian sendiri, atau mungkin akun-akun apa namanya yang memang harus tiap hari dicek, misalnya kayak lambe turah atau apapun ya semacam itu. Kalau saya tiap hari, nggak tiap hari sih, kayak buka Instagram memang ketika saya klik di search itu saya emang nggak tahu lambe turah di nomor satu, karena mungkin tiap hari saya ngecek ya. Jadi nomor satu sebenarnya. Terus nge-likes punya orang juga jarang banget semacam itu. Makanya apa namanya uh, teman-teman yang lain mungkin kadang kayak ngilang itu bukan berarti mereka nggak aktif di media sosial, karena memang saya jarang lihatnya. Jadi karena saya jarang lihat, otomatis mereka hilang dengan sendirinya. Seperti nggak tahu kalau kalian sini itu sistem kerja Instagram sekarang. Jadi makin menarik konten yang kalian bagikan, makin inovatif, makin berubah, makin nggak bosenin semacam itu, tentunya akan semakin apa namanya bikin orang teringget sama apa yang kalian sajikan di situ. Nah, oke, jadi itu persaingan ya. Jadi tapi tetap Instagram merupakan salah satu platform yang gimana caranya kita sebagai brand yang tentunya online ya. Kalau misalnya kalian punya brand offline, it's okay. Tapi Instagram itu berarti bentuknya online. Jadi gimana caranya kalian bisa bikin offline itu jadi online? Nah itu jadi pelengkap atau jadi yang utama, terserah buat kalian sendiri. Apakah produk kalian itu memang dipasarkan secara online atau memang produk kalian itu offline dan online, terserah semacam itu. Tapi intinya adalah ketika kalian masuk ke Instagram, berarti kalian masuk ke persaingan online itu sendiri. Dan jangan khawatir kalau misalnya dulu sendiri itu hanya produk-produk yang bonafit aja yang bisa punya website atau punya sesuatu koneksi di internet, tapi kita semua bisa sekarang sejajar sama produk-produk yang sudah bonafit seperti itu, karena ya mereka sama-sama gunain Instagram dan hak mereka sama hak kita juga sama. Mungkin levelnya beda, mungkin ada yang sudah centang biru, ada yang nggak centang biru semacam itu, ada yang bisa ngasih text price di page-nya, ada yang enggak semacam itu. Tapi kita semua punya level yang sama di situ, oke, punya lahan yang sama. Jadi ya gimana caranya kalian bisa menarik itu sendiri. Nah